Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Sari Safitri dari UPT SMA Negeri 7 Bone, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya, yaitu terkait dengan budaya positif. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu situasi dan kondisi sekolah yang saya tempati saat ini mengajar. Ini adalah sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPT SMA Negeri 7 Bone. Letaknya di Jalan Wiyata Mandala, Kabupaten Bone. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata terkait dengan budaya positif. Yang pertama, latar belakang dari aksi nyata ini yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian, selanjutnya, Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan rekan guru. Selanjutnya yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini terkait dengan budaya positif yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua untuk menumbuhkan budaya positif di rumah. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat,
Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk berkumpul kembali di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru untuk datang dan hadir di tempat ini, berpartisipasi dalam kegiatan saya. Jadi di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif. Ya, budaya positif ini seringkali kita kaitkan dengan kedisiplinan, kemudian bagaimana perilaku murid yang selama ini kita hadapi, yang mungkin selama bertahun-tahun kita hadapi dengan karakter yang luar biasa berbeda. Nah, marilah kita akan mengulas lebih detail apa sih itu budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari bersama, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mengingatkan. Pertama dalam budaya positif itu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nantinya kita akan membahas satu persatu dari ketujuh konsep ini. Kemudian nanti kita akan juga melihat apa-apa yang sudah saya lakukan selama sebulan terakhir terkait dengan konsep budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya, tentunya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Jadi bisa kita lihat di tayangan. Yang pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Nah, kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan kedisiplinan, cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang atau terkhususnya murid kita, mereka menganggap peraturan-peraturan yang kita buat itu atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah adalah peraturan untuk mengikat mereka sehingga mereka selalu merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena mereka tidak suka mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, kita sebagai pendidik memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak yang disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kenapa ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Ekstrinsik itu mereka melakukan sesuatu karena
atau karena ada yang ingin mereka dapatkan, bukan dari kemauan diri sendiri. Nah, yang ingin kita wujudkan sebagai seorang pendidik yaitu bagaimana anak-anak kita menjadi seorang yang disiplin tanpa harus mendapatkan dorongan dari luar, tapi mereka mendapatkan dorongan dari diri mereka sendiri, dari dalam, bahwa mereka ingin berubah, mereka ingin menjadi lebih baik, sehingga mereka harus berlaku atau bersikap disiplin. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini terbagi atas 6. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kita bahas yang pertama, bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup. Mereka harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita? Bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani mereka? Kita harus memberikan yang pertama itu adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang. Kita lihat di sini kasih sayang yang harus diterima. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan kasih sayang kita kepada para murid tanpa membuat mereka tidak merasa diterima. Jadi kita memberikan kasih sayang sehingga mereka bisa merasa diterima. Kemudian yang selanjutnya penguasaan. Seorang manusia itu sangat identik dengan kekuasaan. Jadi setiap manusia memiliki ego tersendiri. Jadi setiap anak itu dia memiliki rasa berkuasa atas dirinya sendiri. Sehingga kita harus mengetahui bagaimana supaya murid-murid kita bisa dengan secara sadar memberikan hak kekuasaannya sendiri kepada guru yang sedang membimbingnya. Jadi dia yang berkuasa dengan akan dirinya sendiri. Kemudian kebebasan di sini, kebebasan itu setiap manusia itu ingin terbebas dari segala tekanan. Itulah tadi kita di awal, kalau disiplin itu tidak nyaman. Mereka menganggap disiplin itu tidak nyaman karena merasa dikekang, merasa diikat dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, mereka menginginkan kebebasan. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Ketika mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka senang, maka mereka telah memenuhi kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada seseorang, entah itu sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama itu kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, dan hal tersebut merupakan motivasi intrinsik. Nah, maksudnya motivasi ekstrinsik. Jadi ini yang tadi kita bahas di awal. Motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan dari luar. Jadi motivasi dari luar, kita lihat yang pertama itu ketidaknyamanan akan hukuman, sehingga murid harus melakukan disiplin diri karena mereka takut diberikan hukuman, ya, bukan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Jadi misalnya kalau kamu menjadi orang yang baik, kamu menjadi orang yang mematuhi peraturan, nanti ibu kasih coklat ya. Nah, atau misalnya dalam satu minggu itu, kalau misalnya kamu selalu bersikap baik kepada teman-teman kamu, maka kamu akan ibu berikan imbalan, misalnya dibawa jalan-jalan.
Mereka melakukan disiplin diri itu dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sehingga disiplinnya itu bukan karena kemauan mereka, tetapi kemauan si gurunya yang menginginkan hal tersebut, dan dia anak-anak kita karena menginginkan imbalan, menginginkan penghargaan, maka mereka melakukan disiplin diri meskipun bukan dengan keinginannya sendiri. Nah, selanjutnya menghargai nilai-nilai. Nah, di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena motivasi intrinsik, karena mereka menyadari bahwa nilai-nilai disiplin itu adalah baik untuk dirinya, baik untuk masa depannya, dan mereka melakukannya dengan senang hati tanpa diiming-imingi hukuman ataupun imbalan atau penghargaan. Nah, selanjutnya konsep disiplin. Nah, di sini konsep disiplin ada identitas gagal dan ada juga identitas sukses. Yang pertama kita akan membahas mengenai disiplin diri, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman dan penghargaan. Jadi kenapa hukuman disebut sebagai identitas gagal? Karena seorang yang disiplin karena merasa takut kepada dirinya, misalnya untuk kita melakukan hal-hal baik di dalam sekolah, mematuhi segala ketertiban, mematuhi segala tertib yang ada di sekolah, karena takut dihukum. Sebenarnya itu adalah identitas gagal. Kenapa? Yang pertama, hukuman ini menyakitkan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman, murid takut dan cenderung terpaksa, kemudian menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Kenapa rendah diri? Karena kalau merasa melanggar, mereka akan merasa dipermalukan karena diberikan hukuman. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Kenapa menyembunyikan kesalahan? Karena mereka tidak ingin mendapatkan hukuman, tidak ingin merasakan sakit, tidak ingin merasakan ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini dianggap yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan, sifat iri. Kenapa tidak efektif? Karena kita tidak bisa memberikan penghargaan berupa barang secara terus-menerus kepada murid. Nah, kenapa? Kita ini kan manusia, guru adalah manusia, sifatnya terbatas, kemampuannya terbatas, maka tidak akan bisa. Mungkin saja ada suatu waktu harusnya kita memberikan penghargaan, tetapi mereka tidak mendapatkannya atau kita lupa. Nah, di situ akan ini tidak efektif. Selanjutnya merusak hubungan, sifat iri. Nah, misalnya murid kita si A mendapatkan penghargaan 3 kali berturut-turut, sementara murid yang lainnya tidak pernah mendapatkan penghargaan. Maka murid yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa kecil atau merasa iri. Kenapa tidak bisa melakukan hal yang sama dengan si A? Kemudian mematikan kreativitas karena yang cenderung nanti akan terlihat hanya murid-murid yang mendapatkan penghargaan. Yang mendapatkan penghargaan, mereka akan terus berusaha lagi agar penghargaannya atau hadiahnya itu tidak diambil oleh orang lain, sehingga siswa atau para murid yang sudah tidak pernah mendapatkan penghargaan, mereka jadi tidak ingin berusaha untuk mendapatkan penghargaan itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, karena adanya ranking, ada nomor urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang nomor urut 1 akan selalu nomor urut 1 dan yang terakhir akan selalu terakhir. Maka itu sama halnya dengan menghukum. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya dengan tidak melakukan dengan memberikan penghargaan kepada si A secara terus-menerus, maka murid si B ini akan merasa kurang percaya diri dan tidak menghargai dirinya.
mereka menganggap bahwa mereka tidak lebih baik dari si A, misalnya si B, C, D ini tidak lebih baik dibandingkan dengan murid si A. Nah, selanjutnya konsep disiplin identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Oke, jadi konsekuensi itu atau yang umumnya kita kenal sebagai sanksi. Ya, jadi ada penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini, jadi misalnya ketika kita menemukan kesalahan terhadap seorang murid, maka kita akan memberikan konsekuensi atau sanksi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti kesalahan kamu yang ini. Kemudian bagaimana bisa kita melakukan bagaimana bisa kita menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus melakukan hukuman, diberikanlah sanksi atau konsekuensi. Kemudian restitusi itu murid bertanggung jawab pada perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini murid diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan menutup kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan, mencari solusinya, memecahkan masalah yang telah dibuat, sehingga mereka murid itu bisa melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Dan selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Oke, konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi yang pertama ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki atau kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan. Jadi kondisi murid yang dimana mereka melakukan kesalahan, kemudian kita membantu, kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru membantu murid tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Setelah itu memberikan penguatan untuk fokus terhadap solusi yang telah ditemukan. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang telah kita buat, kesalahan yang telah anak kita buat, murid kita buat, maka digiringlah mereka untuk mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut sehingga kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, misalnya murid si A melakukan kesalahan dengan murid si B. Nah, disitulah kita membantu mereka untuk mencari penyelesaian permasalahannya sehingga bisa memperbaiki hubungan antara murid si A dan si B ini. Kemudian tawaran bukan paksaan, jadi kita menawarkan solusi. Misalnya si A bertengkar dengan si B hanya karena sama-sama ingin duduk di depan. Nah, si A dan si B diberikan penawaran, bagaimana kalau kita melakukan solusi sama-sama, kalian sama-sama duduk di depan berdampingan. Kalau sehingga keduanya bisa mendapatkan pelajaran dengan baik, kemudian bisa mendapatkan tempat yang memang diinginkan,
dan keduanya bisa saling berbagi. Nah, selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bagaimana menuntun murid melihat ke dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggali identitas mereka, bagaimana, kenapa mereka melakukan hal tersebut, apa yang ingin mereka dapatkan, apa yang ingin mereka wujudkan. Nah, selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Nah, apa sih arah yang menjadi alasan dari kedua siswa tersebut sama-sama ingin duduk di bangku paling depan? Jadi kita menggali hal-hal yang menjadi penyebab dari kesalahan-kesalahan siswa tersebut. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita menggali atau memunculkan karakter baik terhadap anak itu atau terhadap yang membuat kesalahan itu, sehingga kita tidak berfokus pada tindakannya yang salah. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi di sini. Jadi si murid tadi diberikan penguatan. Kalau misalnya solusi seperti ini yang kita terapkan atau yang kita lakukan, maka akan memperbaiki keadaan sehingga semua dapat berjalan dengan baik di dalam kelas. Oke, selanjutnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Yang pertama kita lihat contoh kasusnya, murid tidak mengerjakan tugas. Jadi murid tidak mengerjakan tugas, ketika kita menerapkan hukuman, guru menghukum siswa misalnya berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Setelah itu guru marah kepada murid tersebut dan murid tersebut menjadi takut. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi dengan kasus yang sama. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, ketika kita menerapkan restitusi, maka guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan tugas. Maksudnya menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari ketiga ini, restitusi dianggap lebih bisa menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kontrol restitusi itu ada hukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan juga manajer. Nah, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita ada di posisi kontrol sebagai penghukum, maka yang kita lakukan adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita akan mengatakan berapa kali ibu guru harus memberitahu. Ibu sangat kecewa dengan tindakan kamu. Nah, selanjutnya posisi kita sebagai teman. Ayolah tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini kita katakan ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai seorang teman. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman untuk murid-murid kita. Nah, selanjutnya sebagai pemantau, kita akan menghadapi kasus ini, kita akan memberikan kalimat seperti kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita mengembalikan kepada murid itu sendiri, kemudian memberikan mereka arahan. Oke, dan selanjutnya adalah manajer.
Ketika kita berada di posisi control manager, maka kita sebagai pendidik, sebagai guru akan mengatakan, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu. Dan selanjutnya, keyakinan kelas ini, jadi ini ada foto pada saat saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi yang pertama, kita lihat keyakinan kelas dulu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Sebagaimana seperti halnya ada peraturan harus menggunakan helm ketika kita melakukan atau mengendarai, harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda roda 2 atau sepeda motor. Kemudian kenapa kita harus mematuhi peraturan itu? Supaya kita mendapatkan keselamatan selama berkendara. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki pengaturan menggunakan masker? Jadi menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Untuk apa? Supaya kita jauh dari virus, yaitu menjadi sehat. Nah, kedua contoh ini menjadi selamat dan sehat. Itulah sebagai contoh, juga sebagai dasar dari suatu keyakinan kelas, supaya kita bisa selamat, bisa baik-baik saja dalam mendapatkan pembelajaran di sekolah, supaya murid-murid tahu bahwa hal baik yang mereka lakukan itu akan dibalas juga dengan hal-hal yang baik juga. Nah, ini adalah foto yang pertama berdiskusi tentang peraturan sekolah, secara peraturan sekolah, kemudian selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas juga dipatuhi oleh seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Dan keyakinan kelas tidak memaksa, jadi dirumuskan secara bersama-sama, maka harus dipatuhi secara bersama-sama pula. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, aturannya lebih abstrak daripada peraturan sekolah yang sesungguhnya. Kemudian sedikit saja agar mudah didengar, sehingga ketika para murid melakukan kesalahan, kita akan dengan mudah keyakinan kelasnya seperti apa, maka mereka akan lebih mudah mengingat karena hanya sedikit saja. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif karena dampaknya kita harapkan juga dalam bentuk yang positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, itu dia. Jadi kita merumuskan, membuat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan seluruh murid yang ada di kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka kita menyadarkan dulu si murid ini apakah siapa sebenarnya, bagaimana kondisinya di dalam kelas atau di dalam sekolah. Jadi kita menstabilkan identitas itu lebih menyadarkan si murid ini, sebenarnya posisi kamu seperti ini. Mohon maaf. Jadi kita menstabilkan identitas yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si murid ini sadar, oh ternyata saya seperti ini. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Barulah kita masuk ke permasalahannya, bagaimana
permasalahan tersebut bisa terjadi, kemudian apa penyebabnya, bagaimana bisa hal tersebut dilakukannya, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan, jadi bagaimana kita setelah validasi tindakan yang salah, si murid ini sudah tahu bahwa tindakannya itu salah. Nah, kita menanyakan keyakinan, mau tidak berubah menjadi lebih baik. Kalau misalnya ibu kasih solusi yang seperti ini, kamu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau solusinya, misalnya solusi A, kemudian solusi B. Kalau kamu melakukan solusi B, maka kamu akan mendapatkan hal yang seperti ini ke depannya. Jadi kita menawarkan, memberikan solusi, membantu untuk pemecahan masalah. Jadi menawarkan hal-hal baik, solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan sehingga si murid ini tidak mengulangi kesalahannya lagi. Baik, ini adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan beberapa pekan yang lalu terkait dengan kesalahan murid saya, tepatnya anak wali saya. Jadi silakan bisa disaksikan dengan sama. Jadi ini adalah bentuk restitusi yang saya terapkan pada beberapa pekan yang lalu. Jadi anak ini murid kita, yaitu si Akram, dia melakukan pelanggaran di dalam sekolah, itu mencoret-coret pintu sekolah. Saya mencoret-coret pintu kelas dengan spidol permanen. Nah, di sini saya memberikan solusi, selaku pendidik memberikan solusi kepada si Akram untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Jadi bukan memberikan solusi kamu harus seperti ini, tapi kita lebih memberikan saran, memberikan solusi. Kalau misalnya tadi yang pertama katanya disikat. Kalau disikat kan spidol permanen, kalau disikat berarti kemungkinan cat pintunya juga akan ikut rusak. Nah, makanya saya memberikan solusi untuk mengecat ulang pintu tersebut. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Oke, nah tadi materi yang sempat saya bawakan terkait dengan budaya positif kepada
presentasi ini. Apakah Bapak Ibu guru ada pertanyaan atau kita bisa sharing hal-hal apa saja yang mungkin masih mengganjal di hati Bapak Ibu guru sekalian? Ada Bu. Ya, silakan Ibu Erika. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana jika kami melakukan keyakinan kelas, tapi beberapa waktu kemudian keyakinan kelas yang telah kita buat itu sudah tidak bisa lagi digunakan? Apakah bisa revisi atau harus diselesaikan keyakinan kelas itu untuk satu semester? Iya baik, terima kasih Bu Erika atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Jadi bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, keyakinan kelas itu menjadi tidak efektif, dianggap tidak efektif dalam kelas ini, maka kita bisa merubahnya kembali. Jadi kita bisa berembuk lagi, berdiskusi kembali kepada semua murid kita. Bagaimana kalau keyakinan kelasnya ditambah, misalnya yang tadinya seperti ini kita tambah menjadi beberapa poin, atau bagaimana misalnya kalau keyakinan kelasnya direvisi, yang kedua misalnya ada hal-hal, ada aturan-aturan yang sudah berubah di sekolah kita, maka kita harus mengikutkan keyakinan kelas kita. Jadi tidak perlu menunggu satu semester. Jadi kita bisa merubah keyakinan kelas itu, tapi tentunya dengan kesepakatan bersama di dalam kelas tersebut. Baik, ya selanjutnya pertanyaan kedua Ibu Evi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana memberikan penghargaan yang baik dan tidak menyesatkan pemahaman siswa? Jika penghargaan ini dilakukan dengan baik dengan memberi barang, maka siswa akan termotivasi mendapatkan barang tersebut, bukan karena ingin belajar dengan bersungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Sekali pertanyaannya Ibu Evi. Jadi penghargaan itu bukan tidak boleh dilakukan, tetapi baiknya kita melakukannya sesekali saja dan bukan dalam bentuk hadiah atau barang. Misalnya si murid kita sudah melakukan presentasi dengan baik di depan teman-temannya, maka kita berikan penghargaan berupa misalnya tepuk wow, prok prok prok, we, prok prok prok, oh, prok prok prok, we, prok prok prok, wow. Jadi berikan tepuk wow atau tepuk salut. Ya, jadi bukan hanya tepuk tangan biasa yang kita berikan, tapi memberikan tepuk yang bervariasi. Misalnya itu sudah memberikan penghargaan sudah memberikan penghargaan tersendiri kepada si murid kita. Mereka merasa telah memiliki hal hebat yang mereka lakukan hari ini. Itu juga sudah termasuk salah satu penghargaan. Tetapi kalau dalam bentuk barang itu sebaiknya tidak dilakukan, karena itu nanti akan menimbulkan sifat iri antar murid. Baik, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada, kita tutup sesi sharing kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru datang mengikuti kegiatan ini. Saya sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru hebat. Sekali lagi terima kasih sudah membantu saya, sudah siap dan ingin belajar bersama. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan kedepannya menghadapi murid kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.